Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan cara untuk membuat peta kendali dengan cara manual. Nah, di sini ada sebuah data dari sebuah perusahaan manufaktur helm yang ingin menguji 25 sampel helm dari lini produksi terbaru mereka. Setiap helm akan diuji dengan metode G-Shock test sebanyak 6 kali untuk mengetahui seberapa besar ketahanannya terhadap benturan. Uji ini dilakukan dengan menjatuhkan helm dari ketinggian tertentu ke permukaan keras, lalu mengukur G-force maksimum yang dapat diserap helm tersebut sebelum mengalami deformasi atau kerusakan. Nah, di sini adalah tabel hasil data uji coba. Setiap sampel ini diuji sebanyak 6 kali. Inilah hasil-hasil ujinya. Nah, setelah kita memperoleh datanya, kita eh, melakukan perhitungan statistik, yaitu dengan menghitung rata-rata ketahanan helm dan simpangan baku. Nah, untuk menghitungnya kita peroleh untuk menghitung rata-rata ketahanan helm yaitu sigma xk per k. K ini adalah jumlah eh, setiap uji, adalah banyaknya uji. Nah, untuk SD yaitu akar sigma xk dikurangi x bar, itu hasil dari sini. Pangkat 2 per x, x bar indeks I ya, per k kurang 1. Nah, untuk menghitung ini kita mencari rata-rata dari sampel pertama hingga sampel ke-25. Maka akan memperoleh 212,00205 sampai seterusnya 216,67 untuk setiap sampelnya. Setelah itu kita mencari standar deviasi atau simpangan baku dari setiap sampelnya. Untuk misalkan kita peroleh sampel pertama, kita bisa menghitungnya menjadi akar sigma x1 yaitu 210 eh, dikurangi x1 x bar 1 yaitu 212 dipangkat 2 kan per k-nya berapa? 6. 6 kurang 1 5 per 5 ditambah untuk uji kedua yaitu 215 dikurangi dengan 212 pangkat 2 per 6 kurang 1 dan seterusnya sampai ke uji 6. Maka akan menghasilkan 5,10 5,1. Nah, setelah itu kita jumlahkan masing-masing dari X bar dan simpangan bakunya menjadi, yaitu untuk X barnya 5.308 dan untuk S-nya atau simpangan bakunya 86,12. Nah, sebelum kita berlanjut, kita harus mencari yang namanya S bar, yaitu sigma S per N, yaitu 86,12 dibagi 25, yaitu N sebanyak N, jumlah sampelnya, yaitu 3,448. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai S barnya, kita mencari, kita bisa membuat peta kendali, yaitu kita membuat pertama kali yaitu peta kendali X bar. Nah, langkah pertama adalah dengan mencari center line dari X bar ini, yaitu eh, untuk rumus center line-nya itu X bar bar, yaitu X bar yang diperoleh dibagi dengan sigma X bar dibagi dengan 25, yaitu N-nya. Yaitu sigma X barnya itu 5.308 dibagi 25, yaitu menghasilkan 212,32. Setelah itu kita mencari
yang namanya upper control limit, yaitu dengan rumus untuk UCL-nya sama dengan X bar bar ditambah A3 kali S bar. Nah, untuk X bar yaitu 212,32. Untuk S bar yaitu 3,448. Untuk memperoleh nilai A3 ini, kita bisa mencarinya di tabel. Namanya tabel A3. Nah, itu A3. Nah, untuk sampel size-nya yaitu adalah 6 karena ada 6 kali pengujian. Itu ada 1,287. 1,287. Maka di sini 1,287. Maka berdasar dengan proses matematika kita memperoleh hasil 216,75. Nah, begitupun dengan lower control limit, yaitu X bar bar dikurangi A3 kali S bar, yaitu 212,32 dikurangi 1,287 kali 3,448, yaitu nilai A3-nya tadi ya. Maka akan menghasilkan nilai 207,89. Nah, setelah beberapa proses sebelumnya, kita bisa mendapatkan membuat peta kendali X bar, di mana UCL-nya ini adalah hasil dari upper control limit yaitu 216,75 dan LCL-nya ini berada di 207,89. Sedangkan untuk CL-nya ini center limitnya itu adalah 212,32. Nah, untuk memperoleh titik-titik ini, ya, kita memasukkan nilai-nilai yang X bar yang tadi kita peroleh. Akan di sampel 1, yaitu 212. Nah, bisa dilihat sampel 1 itu berada pada 212 titiknya. Kalau dihubungkan dengan garis, yaitu pada sampel kedua, yaitu 205. Nah, 205 dan sampel ketiga yaitu 194. Nah, di, kita temukan titik-titiknya disambungkan hingga ke sampel 25. Nah, berdasarkan X-chart yang diperoleh, eh, terdapat beberapa titik di luar batas kendali, atas dan bawah, yang ditandai dengan warna merah. Seharusnya di sini nanti kita tunjukkan untuk di RStudio mana-mana saja yang ditandai dengan warna merah. Hal ini menunjukkan beberapa sampel helm memiliki rata-rata daya tahan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari batas kendali yang dapat mengindikasikan inkonsistenan dalam kualitas helm yang diuji. Jadi, eh, menurut peta kendali ini karena terdapat banyak titik-titik yang di luar dari garis batas atas dan batas bawah, melebihi garis batas atas dan garis batas bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel helm ini mengindikasikan tidak adanya konsistensi dalam kualitas helm. Nah, untuk yang kedua, peta kendali S. Nah, kita bisa mencari center line-nya yaitu dengan CL, yaitu dengan S bar-nya itu sendiri. Tadi kita bisa peroleh bahwa S bar-nya itu 3,448 dan untuk upper control limit-nya ini yaitu rumusnya B4 dikali S bar. Nah, B4 di sini yaitu bernilai B4 itu adalah 1,970. Kita masukkan 1,970 dikali 3,448 itu menghasilkan 6,786256. Nah, selanjutnya yaitu eh, lower control limit yaitu B3 dikali S bar. Nah, di sini ada B3 dikali S bar. B3-nya di bagian 6 itu 0,030. Nah, maka dimasukkan nilai 0,30 dikali 3,448 menghasilkan 0,103344 dapat menghasilkan peta kendali sebagai berikut, yaitu UCL-nya yang kita peroleh dari ini yaitu 6,78 sekian, CL-nya yaitu 3,448 dan LCL-nya yaitu 0,103344. Nah, untuk mendapatkan titik-titik ini yaitu dengan
memasukkan nilai-nilai standar deviasi yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu 5,10, 5,10 dan sampai seterusnya 5,50. Nah, peta S-chart ini masih titik-titiknya masih berada dalam batas kendali. Tapi ada beberapa yang hampir menyentuh eh, atau melewati batas atas, seperti di sampel 1, sampel 11, dan sampel 25. Ini menunjukkan bahwa variasi daya tahan antar uji coba pada beberapa sampel cukup tinggi. Jika variasi terlalu besar, ini bisa berarti proses produksi belum cukup konsisten sehingga kualitas helm bervariasi dari satu produksi ke produksi lain. Nah, selanjutnya kita akan eh, membuat peta kendali ini di RStudio. Oke, kita menuju RStudio. Nah, oke. Kita memerlukan yang namanya library KCC atau KCC. Kita runkan. Lalu kita memerlukan library yang namanya reader untuk membaca data. Nah, di sini kita memasukkan data ke RStudio ini dengan menggunakan Readline Clipboard, yaitu dengan cara mengcopy data yang ini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita run kan bagian data ini. Nah, untuk memasukkan data ke dalam RStudio ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan Red Excel atau Red CSV. Nah, setelah kita masukkan data, kita menjalankan sintaks S-chart-nya, yaitu KCC, nama data yang kita buat itu data yang tadi kita masukkan, yaitu dengan nama variabel data, dengan tipe S untuk membuat peta kendali S. Nah, kita bisa peroleh peta kendali S. Nah, ini adalah gini. Nah, di sini pun diperoleh informasi bahwa center line-nya itu 3,446, LCL-nya 0,1045,913, UCL-nya itu 6,78,475. Hal ini pun sudah sesuai dengan hasil manual yang kita peroleh tadi. Nah, untuk X bar-nya itu begini. Nah, untuk center line-nya itu 2,12, LCL-nya 207,66, UCL-nya 216,097,97. Nah, itu pun sesuai dengan eh, langkah manual yang kita peroleh. Inilah tadi yang dimaksud dengan eh, beberapa titik di luar batas kendali atas maupun di bawah yang ditandai dengan warna merah. Nah, itulah tadi bagaimana cara membuat peta kendali dengan cara manual maupun dengan cara software RStudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.